mula desa Bakaran Wetan. Awal mula kisah ini adalah saat keluarga Majapahit yang melarikan diri meninggalkan kerajaan untuk menyelamatkan diri, termasuk kakak beradik Ki Dukut dan Nimas Sabira. Setelah lama berlari, Ki Dukut dan Nyai Sabira sampai di sebuah hutan atau alas. Karena kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat di alas tersebut. Nimas, bagaimana kalau kita istirahat di sini dulu? Aku lelah. Iya, Kang Mas. Aku merasa lelah sekali setelah berlari sejauh ini. Setelah beristirahat, tiba-tiba Ki Dukut dan Nyai Sabira memiliki suatu niat tentang alas ini. Nimas, bagaimana kalau kita babat alas ini untuk dijadikan pemukiman? Aku setuju denganmu, Kang Mas. Kita memang tidak bisa terus melanjutkan perjalanan dan secepatnya harus membuat tempat tinggal. Lalu, bagaimana caranya agar pembagian ini cepat selesai? Aku punya ide, Kang Mas. Aku akan mengumpulkan dedaunan, kemudian aku bakar. Kemana abu sisa pembakaran itu jatuh, itulah yang akan menjadi wilayahku. Karena pada saat itu, angin berhembus sangat kencang. Api yang membakar alas tersulut kemana-mana. Abunya terbawa angin hingga ke tempat yang jauh. Alhasil, alas tersebut bisa terbakar dalam waktu singkat. Wilayah ini tidak begitu luas. Akan aku namakan wilayah ini Dukutalit. Dari kata pedukutan dan alit yang berarti wilayah yang sempit. Kalau begitu, aku juga akan menamakan wilayah ini sebagai Desa Bakaran. Sebagaimana caraku meratakan alas ini, yaitu dengan dibakar. Pada waktu itu, Ki Demang tidak mau membantu Ki Dukut dan Nyai Sabira. Nyai, jadi bagian mana yang menjadi wilayahku? Kakang tadi tidak mau membantuku dan Kang Mas Dukut. Jadi, aku beri setengahnya saja dari wilayahku ini. Ketika penduduk sudah mulai disibukkan dengan aktivitas sehari-hari, seperti membatik dan bercocok tanam, Nyai Sabira berniat budidaya ikan. Ki Dukut yang melihatnya, lantas menghampiri Nyai Sabira. Nimas, kamu mau buat apa itu? Aku mau buat tambak, Kang Mas. Aku mau budidaya ikan bandeng. Kamu ini perempuan. Kenapa mau buat tambak? Ada-ada saja kamu ini. Memangnya kenapa kalau aku perempuan? Perempuan ataupun laki-laki, semuanya boleh membuat tambak. Budidaya itu tidak cuma pekerjaannya laki-laki, Kang. Ya, tapi... Pokoknya, aku akan tetap membuat tambak ini. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Setelah perbincangan singkat itu, Nyai Sabira pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Sedangkan Ki Dukut masih memperhatikannya sebentar. Setelahnya, ia pergi meninggalkan Nyai Sabira dan melanjutkan pekerjaannya juga. Setelah bekerja keras membuat beberapa petak tambak, akhirnya Nyai Sabira bisa memulai membudidayakan
ikan-ikan bandengnya. Baru saja mengurusi bibit-bibit bandeng. Aku dengar ada yang membangun rumah menggunakan bata merah. Siapa yang kau maksud itu? Kamu ingat yang Suminah itu? Sekarang, anaknya bangun rumah dengan bata merah. Tapi, bukannya tidak boleh membangun rumah dengan bata merah? Sebaiknya kalian tidak usah pikirkan hal itu. Tapi, Nyai, turuti saja apa yang aku katakan. Baik, Nyai. Nyai sedang melakukan apa tadi? Aku baru saja selesai membuat tambak-tambak ini. Sekarang, aku sedang mengelola tambak yang diisi bandeng. Nyai kan perempuan. Kenapa mengurus tambak? Memangnya kenapa kalau aku perempuan? Perempuan juga bisa melakukan pekerjaan laki-laki. Kali ini, Nyai menegaskan hal yang sama kepada warga desa dengan penuh ketegasan. Mereka berpandangan dan mengangguk-angguk membenarkan. Kalau mau, kalian bisa ikut budidaya ikan bandeng bersamaku. Ajak warga lain untuk mengelola tambak ini. Boleh, Nyai. Tambak ini boleh dikelola oleh siapapun. Terima kasih, Nyai. Mereka mengucapkan terima kasih bersama-sama dengan raut wajah sumringah. Setelah Nyai Sabirah mendirikan sebuah permukiman, datanglah seorang pemuda dari desa Pekuwon, bernama Joko Pekuwon. Dia merupakan salah satu murid Sunan Ngerang. Wah, cantik sekali Nimas Sabirah. Rambutnya sangat indah. Kulitnya putih bersih. Wajahnya yang berseri. Cocok sekali kalau menikah denganku. Kata Joko Pekuwon seraya memerhatikan secara diam-diam. Kemudian Joko Pekuwon menghampiri Nyai Sabirah. Nimas, maukah kau menjadi permaisuriku? Apakah kau benar-benar ingin mempersuntingku, Joko Pekuwon? Nimas, kau ini hanya pantas denganku. Bagaimana bisa aku tidak yakin untuk mempersuntingmu? Gelagatnya yang arogan membuat Nyai Sabirah tidak mempunyai niatan untuk menerima pinangannya. Namun, paksaan Joko Pekuwon membuat Nyai Sabirah harus menerima pinangan itu. Baiklah, aku mau menerima pinanganmu, tapi hanya dengan satu syarat. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu, Nimas. Kalau itu keputusanmu, baiklah. Buatkan aku 7 buah sumur dalam waktu semalam. Apa kau sanggup, Joko Pekuwon? Tentu. Aku akan membuatkannya untukmu, Nimas. Tanpa banyak basa-basi, Joko Pekuwon segera melaksanakan persyaratan dari Nyai Sabirah. Dengan meminta bantuan jin, satu persatu sumur pun dibuat. Segeralah selesaikan sumur-sumur ini. Sebentar lagi, fajar akan terbit. Fajar telah tiba. Nyai Sabirah segera menghampiri Joko Pekuwon untuk menagih persyaratannya.
Di mana sumur-sumur yang telah kamu buat, Joko Pekuwon? Semuanya sudah beres, Nimas. Silakan, Nimas hitung sendiri. Tidak. Ayo kita hitung bersama. Baiklah, Nimas. Dengan dipimpin oleh Joko Pekuwon, mereka berdua bersama-sama menghitung sumur yang telah jadi. Mereka memutari masing-masing sumur sebanyak 3 kali. Sayangnya, hanya 6 yang telah diselesaikan Joko Pekuwon. Joko Pekuwon yakin bahwa ada 7 sumur yang telah dia selesaikan, karena ada 1 lagi sumur yang berada di antara ke-6-nya. Nyai Sabirah bersikeras bahwa 1 sumur tersebut buatannya. Kemudian terjadilah sebuah perselisihan. Lihatlah, Joko Pekuwon. Di sana adalah sumur pertama buatanmu. Sumur kedua. Sumur ketiga. Sumur keempat. Sumur kelima. Dan sumur keenam. Dan ketujuh. Apa yang kamu katakan, Joko Pekuwon? Sumur yang 1 itu buatanku. Bagaimana bisa kau mengakuinya sebagai sumur buatanmu? Tidak. Aku yakin. Sumur ke-7 itu buatanku. Pasti kau yang salah hitung. Kau jangan mengada-ngada, Joko Pekuwon. Itu sumur yang telah ada sejak dulu dan itu milikku. Alah, kau tak usah mengelak, Nimas. Sumur itu ada 7. Dan kau harus menikah denganku. Aku tidak sudi menikah dengan pembohong sepertimu, Joko Pekuwon. Aku bersumpah, siapa saja anak cucuku yang menikah dengan anak cucu Joko Pekuwon, tidak sudi aku merestuinya. Mulai dari sanalah, mitos pantangan orang asli Bakaran Wetan menikah dengan orang dari desa Pekuwon muncul. Konon katanya, warga asli desa Bakaran Wetan dan warga asli desa Pekuwon yang menikah, hubungannya tidak akan bertahan lama dan pasti ada masalah rumah tangga. Dan dari cerita tersebut, setiap warga asli desa Bakaran yang akan menikah lebih baik memutari punden Bakaran Wetan sebanyak 3 kali dengan dipimpin oleh mempelai pria.